Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Egi Rustandi, kelas B4 PGSD 2018. Di sini saya akan menerangkan tentang paragraf. Apa itu paragraf? Pengertian dari paragraf adalah bagian dari suatu karangan memiliki gagasan yang lebih tinggi atau lebih luas daripada kalimat. Pada umumnya, paragraf terdiri dari sejumlah kalimat bertalian atau berkaitan untuk mengungkapkan sebuah gagasan tertentu. Sekali lagi, pengertian dari paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang memiliki gagasan yang lebih tinggi atau lebih luas daripada kalimat. Pada umumnya, paragraf terdiri dari sejumlah kalimat bertalian atau berkaitan untuk mengungkapkan sebuah gagasan tertentu. Lalu, yang kedua ada gagasan utama. Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Intinya di sini pada sebuah paragraf itu adalah ide pokok atau gagasan utama. Gagasan utama dibagi menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran. Pengertian dari paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Di sini ada contoh gagasan utama deduktif atau yang gagasan utamanya berada di awal paragraf. Di sini ada contohnya. Banyak pengendara tidak memperhatikan keselamatan dalam berkendara. Di jalanan masih banyak ditemukan pengendara yang tidak menggunakan helm, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, dan tidak menyalakan tanda-tanda apabila ingin berbelok, dan sebagainya. Manakah paragraf yang manakah gagasan utama yang ada di kalimat di paragraf tersebut? Di sini ada sama saya paragraf tersebut diwarnai. Nah, di sini ada banyak pengendara tidak memperhatikan keselamatan dalam berkendara. Nah, di sini ada gagasan utama deduktifnya di awal paragraf. Lalu ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf dan biasanya ditandai dengan kata jadi, maka, dapat disimpulkan berdasarkan uraian di atas dan lain-lain. Di sini ada contoh paragraf gagasan utama induktif atau gagasan utamanya yang berada di akhir paragraf. Ada contohnya, pengendara yang tidak menggunakan helm memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, dan tidak menyalakan tanda-tanda apabila ingin berbelok, dan sebagainya. Maka pengendara tersebut adalah pengendara yang tidak sayang akan nyawanya sendiri. Nah, coba dimana gagasan utama induktif ini? Gagasan induktif ini berada di akhir paragraf, berarti gagasan utamanya ada di akhir paragraf. Nah, berarti sini contoh kalimat paragrafnya.
maka pengendara tersebut adalah pengendara yang tidak sayang akan nyawanya sendiri. Berarti contoh gagasan utama induktifnya ada di kata maka pengendara tersebut adalah pengendara yang tidak sayang akan nyawanya sendiri. Lalu ada terakhir paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal dan juga akhir paragraf. Artinya gagasan utamanya ada gabungan gagasan deduktif dengan gagasan induktif. Di sini ada contoh gagasan utama campuran. Itu yang di gagasan utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Ada contoh gagasan utama campuran. Banyak pengendara tidak memperhatikan keselamatan dalam berkendara. Di jalanan masih banyak ditemukan pengendara yang tidak menggunakan helm, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, dan tidak menyalakan tanda-tanda apabila ingin berbelok, dan sebagainya. Padahal kesemuanya itu akan mengakibatkan kerugian bagi pengendara itu tersendiri. Nah, di mana gagasan utama campuran itu? Gagasan utama campuran itu berarti ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Awal paragraf berarti banyak pengendara tidak memperhatikan keselamatan dalam berkendara. Itu paragraf di awal, dan di akhirnya ada padahal kesemuanya itu akan mengakibatkan kerugian bagi pengendara itu sendiri. Nah, itu ada di akhir paragraf gagasan utamanya. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih kurang atau masih kurang tepat dalam menjelaskannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.